فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Misrul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-34. Sekarang kita masukin penjelasannya halaman 196. Al-fawaid al-ma'khudah min hadzal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu hadis Ummu Salamah mengkisahkan tentang siapa? Ummu Sulaim saat bertanya kepada Rasulullah mengenai mandi janabah. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Battal fihi dalilun ala anna kullan nisa yahtalimna. Naam. Wa aksu ghairuh. Artinya di sini ada pendalilan bahwasanya setiap wanita, para wanita pun mereka juga bisa mengalami mimpi basah. Jadi mereka juga bisa mengalami mimpi basah. Karena ada yang pernah pendapatnya itu lemah, kalau perempuan enggak bisa. Itu hanya laki-laki pendapatnya lemah. Faqala fihi dalilun ala anna ba'dhan nisa la yahtalimna. Ya kan? Di situ juga ada pendalilan juga bahwa sebagian para wanita juga ada yang tidak mimpi basah. Jadi ada yang mengalami ihtilam mimpi basah, ada juga yang tidak. Wadh-dhahir anna murada Ibnu Battal al-jawaz lil nam lal wuqu'. Maksudnya apa? Dohir ucapan Ibnu Battal bukan mengharuskan pasti ihtilam, tapi bisa jadi terjadi bagi para wanita itu untuk mimpi basah juga. Enggak mengharuskan semuanya, tapi ada juga yang bisa itu loh. Bisa dipahami? Naam, ai fihinna qabiliyatul dzalik. Maksudnya ada di tengah-tengah para wanita yang mereka bisa mengalami mimpi basah, walaupun enggak harus semuanya harus mimpi basah. Bisa dipahami? Naam, insyaallah paham. Yang kedua, wa fihi dalilun ala wujubil ghusl 'ala al-mar'ah bil inzal. Di sini juga ada pendalilan mengenai wajibnya mandi bagi seorang wanita dengan inzal kalau keluar air mani. Wa nafa Ibnu Battal al-khilafih. Ibnu Battal menukilkan apa? Meniadakan tidak ada perselisihan. Wa qad qaddamnahu 'an an-Nakhai, dan sungguh kami telah lewatkan pembahasannya dari penukilan Imam An-Nakhai. Qultu, aku katakan alladzi taqaddam 'an an-Nakhai annahu man'u wuqu'il ihtilam fi haqqil mar'ah dunar rajul. Nah ini yang dinukilkan oleh Nakhai bahwasanya larangan tidak mungkin terjadinya ihtilam pada perempuan, bukan pada laki-laki. Tapi dah kita lewat tadi ya, mungkin aja terjadi perempuan walaupun perempuan. Qala al-Hafidz akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin jayyid. Wa fihi ma dzakara Ibnu Rajab rahimahullah taala qala fa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna lil mar'ah ma an kamal rajul. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, beliau juga punya syarah Sahih Bukhari juga, namanya Fathul Bari juga, mirip punya Al-Hafidz Ibnu Hajar, cuman qadarullah masyafa'al Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah meninggal dunia belum sempat sempurna syarahnya, sehingga yang sempurna yang paling bagus ya Fathul Bari syarah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena syarahnya Ibnu Rajab rahimahullah belum sampai selesai, beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang wanita itu memiliki air sebagaimana milik lelaki. Wa annaha idza ra'atil ma' fi naumiha bihtilam, dan bahwasanya seorang wanita apabila melihat air mani di dalam tidurnya dengan sebab mimpi basah, fa innahu yajibu 'alaihi al-ghusl minhu, wajib mandi. Wa fi dzalika tanbihun 'ala anna ar-rajul kadzalik. Pada pembahasan tersebut ada peringatan bahwasanya laki-laki juga seperti itu. Wa annahu idza ra'a hulman wa ra'al ma', bahwasanya apabila dia melihat dalam mimpi basah dan melihat air, annahu yalzamul ghusl, wajib mandi juga. Wa hadza mimma la ikhtilafa fihi bain ulama. Ini termasuk perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Laki-laki atau perempuan mimpi basah kemudian ketika bangun melihat air mani kering ataupun basah, wajib mandi. Kalau tidak melihat asar pengaruh, tidak melihat bekas apapun, la basah wala kering, tidak wajib mandi. Itu ihtilam. Qala al-Hafidz wa fi raddun 'ala man za'ama anna ma'al mar'ah la yabruz. Lihat ini. Di sini ada bantahan bahwasanya air mani perempuan itu enggak nampak.
Wa innama yu'raf inzaluha bisyahwatiha. Hanya saja diketahui keluarnya itu dengan apa? Dengan syahwatnya. Wa hamala qaulahu, dan dia membawa yang berpendapat ini ya, ucapan idza ra'atil ma' ay alimat bihi. Apabila dia apa? Mengetahui air tersebut, tidak harus melihat katanya. Li'anna wujudal ilm huna muta'addir, karena di sini apa? Adanya mengetahui itu perkara enggak mungkin kata sebagian ulama. Tapi ini terbantahkan tadi ya, mungkin aja gitu ya. Nah, fihi istifta al-mar'ah bi nafsiha. Di sini ada pendalilan seorang wanita minta fatwa dengan sendirinya kalau aman dari fitnah. Ya, di sini kan kita tahu kan Ummu Salamah kan mengkisahkan nah bahwasanya Ummu Sulaim waktu itu tanya kepada Rasulullah SAW dan aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah tidak masalah, misalkan kalau zaman sekarang ya tulis pakai buku kertas ya kan, atau SMS-an misalkan lewat keluarganya dikirim misalkan, aman dari fitnah. Minta fatwa langsungan, paham ya? Nah, kemudian dibaca tulisannya di kertas tadi baru jawab. Walaupun nanya perempuan nggak masalah, karena aman dari fitnah ini termasuk syarat yang penting. Bukan bertanya langsung dengan suaranya kemudian timbul fitnah, bukan, tapi dengan catatan tulisan tadi, paham ya? Nah, atau ummahat lewat ummahat, kemudian ummahatnya ini menyampaikan kepada syekh atau ustadznya, yang ustadznya ini suaminya misalkan, itu juga bisa. Masih panjang pembahasannya, kita cukupkan di sini. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.